Kemarin kita sudah masuk ke bagian rangkaian pembagi tegangan ya. Secara ideal, kemarin baru kita gunakan secara ideal ya. Ya, kalau secara ideal dia sama seperti bias emitter kemarin. Nanti akan kita bahas juga bias emitter. Jadi seolah-olah basisnya ini tidak ada. Nah, padahal kan basisnya itu tetap ada ya, tegangan basisnya. Ya, pembagi tegangan di mana tegangan VBB dan VCC-nya sama, tetapi arus basisnya adalah tahanannya R1 paralel dengan R2. Nah, sehingga tegangan yang masuk ke basis adalah pembagi tegangan antara R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali tegangan VCC. Sehingga tegangan VBB-nya juga lebih kecil daripada VCC. Nah, kita ini kemarin ya, dapatnya ini ya arus tegangan VBB-nya, tegangan VCC dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali R2. Atau nanti dia R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. Sehingga berapapun besar nilai R, pasti VBB lebih kecil daripada VCC. Jika R1 dan R2-nya sama, berarti tegangan VBB-nya separuh dari VCC. Kalau tidak, tinggal hitung dengan perhitungan seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau ideal bentuknya seperti ini. Padahal di sini ada R-nya ya, R, di mana RB itu adalah R1 paralel dengan R2. Nah, ini bentuk ideal dulu kita gunakan. Nanti kita lihat, ternyata dengan ideal pun hasilnya sangat dekat. Ya. Kita dapat arus E adalah VE dibagi RE, atau nanti VE itu adalah VBB dibagi VBE. Dan nanti IE, VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Arus E hampir sama, hampir sama ya, pendekatan. Nah, IC itu sedikit di bawah IE sebenarnya. Karena IE itu adalah IC ditambah IB. Nah, karena ini kita abaikan IB-nya, makanya dianggap IC-nya sama. Sehingga nanti ada dua cara untuk tegangan VCE-nya. VC-nya berarti tegangan di titik kolektor di sini. Nah, adalah VCC dikurangi IC RC. VE-nya ada di atas ya. Sehingga VCE-nya adalah VC dikurangi VE. Atau cara langsungnya adalah VCC dikurangi IC dikali RC tambah RE. Karena IC hampir sama dengan IE. Kalau sesungguhnya ini dia, VCC dikurangi IC kali RC ditambah IE kali RE. Karena IE hampir sama dengan IC, ya RC tambah RE dikali dengan IC-nya. Contohnya ada kita hitung kemarin. Ya, sehingga dapat titik kerjanya adalah di mana IC-nya adalah 1, ampere, VCE-nya 4,9. Berarti dia bekerja pada daerah aktif. Karena VCE-nya ini adalah tidak mendekati 10 volt, tetapi tidak mendekati 0. Sedangkan IC-nya, atau sama dengan IE, 1,1 mA, berarti dia 10 dibagi dengan, maksimal kan 10 dibagi dengan 4,6. 10,5, 2 lebih lah ya, maksimalnya. Dia 1,1. Dan di tengah. Nah, kalau kita, ini kita di sini mengabaikan tahanan RB-nya. Ya, tahanan RB-nya ya. Nah, sebentar. Nah, ini kita abaikan. Dianggap ideal deh ya. Ideal. Nah, nanti kalau tahanan RB-nya itu kita hitung, itu dengan syarat nanti dia, berarti betanya harus kita ketahui. Karena nanti dia juga ada di loop basis ini, nanti ada dua yang tidak diketahui. Ini dia VBB dikurangi R1, R2 itu sama dengan RB, R1 per R2 ya, IB kurang IB dikali RB, dikurangi VCE, dikurangi IE kali RE. Bisa ada IB, ini ada IE. Nah, nanti kita pendekatannya nanti. Makanya harus ada betanya nanti. Kalau ini tidak bisa karena ada dua arus yang harus diketahui di basis. Di sini juga seperti itu. Kalau kita cari sini, VCC dikurangi IC, RC dikurangi VCE, dikurangi IE, RE. Nah, dua kita tahu. Nah, ini rangkaiannya sama seperti kemarin ya.
Nah, ini dia ertafaninnya. R1 paralel dengan R2. Sedangkan tegangan di sini adalah VCC dikali R1, R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali VCC. Ini VB. Nah, ini dapat kemarin, ini dapat tinggal mencari IB-nya. Nah, ini jika kita gunakan pendekatan yang lebih detailnya adalah jika nanti ertafaninnya ini ya, R1 paralel R2 itu harus kira-kira dia itu adalah nanti jika lebih besar ya daripada, nah di sini bawah nanti dia. Akhirnya ini ertafanin ya, yang akan lebih besar daripada ini ya 1% ya sebenarnya daripada RL 100 banding 1 0,1 2 ya, itu kelebihan 1,0 ya, 100 banding 1 dan ya, kan 1000 tadi ya 1000 100 ya. Jika ininya lebih besar gitu ya, makanya daripada satu lebih baik kita gunakan aja pendekatan kedua. Pendekatan ideal maksudnya. Nanti kita lihat hasilnya itu hampir sama. Jadi R1-nya itu adalah 1% ya daripada R1 paralel R2. Jika R1 paralel R2 itu lebih kecil daripada ini baru. Tapi kalau R1-nya lebih besar, nah pasti kita tidak memerlukan pendekatan yang detail, hasilnya hampir sama. Ini pembagi tegangan kaku. Nah, kalau pembagi tegangan kaku nanti mana jika transistor tadi ya, penguatan arusnya 100, berarti arus kolektornya adalah 100 lebih kali ya, karena dia beta dikali beta DC dikali IB kan. Jadi arus basisnya ya. Berarti arus kolektor, nah, sekali IC. Nah, ya, sebentar saya ini dulu. Arus kolektornya atau IC 100 kali lebih besar daripada arus basis atau IB. Ya. Karena IC itu adalah IB dikali beta DC. Nah, ini menunjukkan bahwa arus emitter kan karena arus IC hampir sama ya dengan IE, juga lebih besar 100 kali daripada arus basis. Dari sisi basis transistor, tan RE muncul 100 kali lebih besar seperti rumus. Jadi Rin-nya tadi adalah beta DC dikali tan RE. Jadi pembagi tegangan tetap adalah jika R1 paralel R2 kecil dari 1% ya dikali beta DC RE. Jika ini memenuhi, baru kita menggunakan pendekatan yang detail. Kalau tidak, lebih baik kita gunakan ideal. Ya, karena nanti hasilnya sangat dekat gitu ya. Jadi dia akan menggunakan ini untuk membuat titik stabil itu dia 100 banding 1 tadi. Nah, kemudian kalau yang pembagi tegangan tetap ininya lebih tinggi 10% ya. Di beta DC bagus tadi 100, ininya 1 kilo, 100 per 1 kilo, berarti dibagi 1 berarti kan 10 kali 10 kilo berarti 100 kilo gitu ya. Jika ini 100 kilo baru. Kalau ininya lebih kecil ya udah ya backup. Jadi biasanya kita juga menggunakan 100% tadi ya. Sehingga untuk di sini kalau di itu saya urai sebenarnya ya, di sini belum diurai. Ini udah hasil akhirnya ya, nanti saya akan tampilkan nanti minggu depan saya tampilkan ini ya. Mana IE-nya dapat PBB dibagi PBE, ini sama dengan tadi ya, PBB dibagi PBE bagi tambahannya ini R1 paralel R2 dibagi dengan beta DC. Di mana itu dapatnya nanti akan saya urai nanti. Di bawah juga ada nanti ininya kita. Terima dulu yang ininya. Kalau pendekatan idealnya kan IE sama dengan PBB dikurang PBE bagi RE. Atau IE dibagi VE dibagi RE, atau di mana VE-nya adalah PBB dikurang PBE. Di atas tadi ya. Di atas. Ya. IE-nya
PBB dikurang PBE dibagi RE. Atau IE dibagi VE, di mana VBE-nya ya, sama. Nah, itu kalau ideal, di mana R1, R2-nya tidak dilibatkan. Kalau R1, R2-nya dilibatkan, sehingga IE-nya menjadi arus emiternya sama dengan VBB dikurang VBE dibagi RE sama dengan tadi. Ditambah pembaginya ya. Sehingga dia arus IE-nya ternyata harus sedikit lebih di bawah itu. R1 di paralel R2 beta DC. Nah, ini faktor pembaginya ya. Beta DC itu kan 100, berarti R1 per R2 lebih 100 kan kecil ya. Jadi tambahnya kecil. Jadi kalau ininya besar baru pada pengaruh. Kalau R1 R2 dibagi 100 kan kecil. Makanya nanti tadi dia kalau dia kecil dari 10%, apa ini ya? Apalagi yang ini 1%, beta DC kali RE, udah kita gunakan aja pendekatan ideal. Tapi nanti kita coba, kita bandingkan. Contohnya, rangkaiannya sama nih. Rangkaian sama, cuman betanya dia 200. Nanti kalau di simulasi betanya nggak sampai 200 ya. Betanya hanya saya hitung 170 ya, nggak apa-apa kan, masih kurang dikit. 170 ya. Contohnya, ini sama dengan kemarin. Bedanya hanya kita hitung R1 RB-nya nanti. Nah, ini sama dengan kemarin. Pembagi tegangan, ini R1 10 kilo, R2 2,2 kilo, PBB sama dengan VCC 10 volt. Karena dia satu ya, tegangannya hanya satu. VCC. VCC berarti VBB juga 10, VCC juga 10. R1-nya 10 kilo, R2-nya 2,2 kilo, RC-nya 3,6 kilo, R-emitter-nya 1 kilo atau RE. Tadi PBB dulu kan, nah, pembagi tegangannya dulu. Bagi tegangan. Ya. Tegangan tetap. Kita ambil yang 1% ya. R1 paralel R2 kecil dari 0,01 beta DC RE. RE-nya 1 kilo. Beta DC-nya 200. Berarti 200 kilo dibagi 100. Nah, 200 kilo dibagi 100. Apanya? Ya, jadi kebagi 1%-nya jadi 2 kilo ya. Nah, kita cari dulu R1 per R2-nya. R1 per R2 ini kalau mau cari ininya kan nanti kalau di fisika listrik kayak akan diinikan tuh. R1 per R2 berarti 1/10 paralelnya adalah 1/10 ditambah 1/2,2. Baru ditambahkan penyebutnya nanti dibalik. Nah, ini cara cepatnya adalah 10 kilo dikali 2,2 kilo berarti R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Ini di bawahnya pembagi di atasnya pengalih, di bawahnya tambah. Sehingga nanti ini hasilnya adalah, ini saya tulis dulu ya, 10 jangan hasil dulu ya, 10 tapi 10 dikali 2,2 adalah 22 kilo ya. Ini ya, 10 kali 2,2 adalah 22. Namanya dihapus. Kilo dikali kilo menjadi kuadrat. Sebentar saya tutup dulu ya, ini susah dia. Jadi saya ini kan dulu ya. Saya ubah dulu aja ya. Tulis ohm nanti ya, ohm dikali ohm ya. 10 kilo ditambah 2,2 kilo, 12,2. Nah, dapat nih, saya tampilkan lagi. Bentar ya. Saya share lagi ya, supaya kalian jangan langsung di mana dapatnya. Nah, ini kalau kali A dikali A kuadrat ya. K kilo dikali kilo ya, kilo kuadrat atau sama dengan mega. Ya, mega. Sama dengan mega. Ini saya buat kilo aja biar mudah. Ohm dikali ohm ya, ohm kuadrat.
Kemudian 10 kilo ditambah, kalau tambah dia nggak berubah ya. 1 liter tambah 1 liter berarti 2 liter. Itu nggak kodrat. Kilo ditambah 2,2 berarti dia 12,2 kilo. Berarti 22 dibagi 12,2. 1,8 ya. Kilo dibagi kilo kodrat dibagi kilo dapatnya kilo. Ohm kodrat dibagi ohm dapatnya ohm. Makanya dapatnya ohm kilo di sini kan. 1,8 kilo. Sedangkan beta DC yang tadi, beta DC dikali RE dikali 0,01. Beta DC dikali RE dapat 200 kilo, kemudian dikali ini langsung aja ya. Pusat kita ini aja. Beta DC dikali 0,0. Dua kali. 0,01 dikali 0,01 dikali 200 ya. Nah ini hanya lebih baik begini biar untuk menunjukkan bahwa mana lebih besar tadi dulu ya, mana lebih besar. Ini langsung aja ya. 0,01 dikali. Nah, dapatnya adalah 2 kilo. Ya, double. Langsung ya, 100 lagi. Nah, sama 2 kilo kan. Jadi yang sebelah kiri ini R1 per R2 ya, dapatnya adalah 1,8. 1,8. Sedangkan yang 0,01 dikali beta DC dikali RE berarti 0,01 dikali 200 dikali 1 kilo dapatnya 2 kilo. Berarti 1,8 lebih kecil daripada 2 kilo, benar kan? Berarti kita sebenarnya tidak perlu kita menggunakan pendekatan ide apa yang detail. Cukup dengan ini diabaikan R1 R2-nya. Tapi karena kita ingin membuktikan ya, kita buat aja. Karena 1,8 kurang dari 2 kilo membuat pembuktikan alat pembuktikan kartu, jadi nggak perlu kita pasti dia kita buat pun dia beta DC-nya dia akan sama. Nah, nanti di simulasi saya lihatkan. Cuman dengan beta DC-nya nanti nggak 200 ya, 170. PBB-nya sama dengan kemarin nih, nggak ada bedanya. R2 dibagi R1 ditambah R2 kali VCC. 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo dikali 10 dapatnya 1,8. Sama dengan kemarin. Nah, IE-nya berbeda di sini. Kemarin IE-nya VBB dikurang VBE dibagi RE. Sekarang ada pembaginya ditambah. Berarti hasilnya nanti akan lebih kecil kan? Karena R ini pasti dia, R itu tidak ada negatif, enggak? Pasti lebih besar pembaginya. VBB dikurang VBE dibagi sama kemarin. Ini dia R1 paralel R2 dibagi dengan beta DC. Nah, dimasukin 1,8 kurang 0,7 dapatnya 1 kilo, 10 kilo paralel 2,2 kilo dibagi 200 dapatnya tadi kan 1,8 dibagi dengan 200. 8 bagi 200. Nih, nah 1,8 kilo tadi ya. R1 paralel R2 1,8 bagi dengan betanya 200. Dibagi 100-nya udah kecil nih, bagi 200. Kalau dibagi 100 1.800, kalau dibagi itu kan dapat 1,8 ini 9. Artinya 9 ohm. Ya kan? 1.800 dibagi dengan 200. Dia dapat IE-nya adalah 1,09. Enggak terlalu jauh dibanding kemarin kan. Kemarin 1, kalau kita bulatkan ya sama. Nah, karena ini tadi dia sudah memenuhi syarat, jadi nggak perlu kita jika 0,1 beta DC-nya. Nah, ini ya. R1 paralel R2 kecil dari 1%, udah cukup. Apalagi 10% ya di sini 0,1 ada yang atas tadi kan. Orang 1% aja dia lebih kecil, lebih udah aman, apalagi ininya 10%. Berarti ini kan jadi 20 kan? Ini 1,8 20. Jadi tegang kaku saja cukup ya. Kalau nggak usah tegang tetap. Itu tidak perlu kita abaikan. Nanti akan kita share nanti simulasinya. Kita lihat kan cara yang kemarin, kemudian cara yang ini, kemudian dengan transistor yang sesungguhnya. Nah, nanti ada sedikit perbedaannya dia. Nah, sekarang kita maghrib kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Ini saya urai yang tadi, yang rumus PBB dikurangi PBE dibagi RE ditambah R1 paralel R2 beta DC. Nah, ya, nah sini ada keterangannya kurang dikit ya, tambahin lagi. Sebentar ya, saya ininya masih kurang dikit. Jadi saya tambah dikit keterangannya ya.
di mana sedikit ya. RB sama dengan ini lengkap. Nah, ini dia. Jadi dia loopnya kan ini. Ya, saya ingin aja ya di sininya ya. Yang loop sini ya. Loop basis ya, loop emitornya sama. PBB dikurangi IBRB, di mana RB-nya adalah R1 per R2, dikurangi VBE, dikurangi IE, RE. Nah, ini dia rumusnya. Sudah saya urai. Bagaimana datangnya gitu ya, ini tadi dia. PBB dikurang IBRB, dikurang VBE, dikurang IE, RE. Di mana IB itu adalah IC dibagi beta DC, atau kan aslinya kan IC sama dengan IB dikali beta DC. Nah, ini saya urai lagi deh sedikit supaya lebih jelas ya, biar gimana ini ya, ini dulu ya. Mana IC itu sama dengan IC sama dengan beta DC beta DC dikali IB. Sehingga kalau IB-nya, nah, maka IB isi sama dengan, nah, sama ya. Kan aslinya nih ya, IC sama dengan IB kali beta DC. Kembali. Bolak balik sama ya, perkalian ya, sama aja. Saya balik aja biar nggak bingung lagi. IB dikali beta DC, ya kan? Nah, kemarin. Sehingga IB-nya sama dengan IC dibagi beta DC. Nah, sekarang IB ini kita ganti dengan IC bagi beta DC. Sehingga yang di atas persamaannya menjadi di bawah PBB, IBRB tadi menjadi IC bagi beta DC kali RB. Dikurang VBE sama dikurang IERE. Di mana IC hampir sama dengan IE. Jadi ya IC ini kita ganti lagi dengan IE. Sehingga dia IC dibagi beta DC sekarang menjadi IE dibagi beta DC. Dikali RB sama dengan kurang VBE IE. Kenapa IC kita ganti? Supaya nanti semuanya jadi IE. Kalau dua ini nggak bisa persamaan dikerjakan. Ini kan ini dua yang tidak dikali nggak bisa ya. Maka kita ubah dulu. Kan masih tetap dua. Nah, ada pendekatannya kemarin kan, IC hampir sama dengan IE. Karena IB-nya sangat kecil ya. Sehingga di sini IE, di sini IE. Nah, kita kumpulkan IE-nya. Ya, kita kumpulkan. Ininya, kita kumpulkan dulu ininya ya. Nah, IB-nya kita tarik ke belakang, biar mudah gitu ya. Kemudian ini IE, kita masukkan ke sini. Ya. Ini dia masih di bawah ya. Nah, ini masih ini dulu nih. Hanya PBB-nya saja yang kita pindah. Ya, nah, terus coba dulu PBB, sininya di bawahnya biar nggak double. Nah, kita pindah dulu ininya ya, biar sama-sama ininya. Nah ya, ini PBB-nya kita tarik PBE-nya kurang kan sama kan, tarik ini ke depan sehingga sini dia kumpul IE, ini IE, ini IE, sehingga IE-nya kita keluarkan. PBB ini sama ya, PBB yang sini dikurang PBE, IE ini kita keluarkan. Sehingga di dalam kurung dia RE dulu nih ya, RE, nah, IE kali RE ya, IE RE. IE ini bentar dulu, ini masih ini ya, IE ditarik, ini masih ada satu lagi nih. Nah ini ya, kurung di sini dia. Ini kita tarik dulu di keluar ini. Oh, apa namanya? IE-nya. IE tarik keluar nih.
RE, kemudian baru kita tarik ke belakang. Ini pindahin ke sama dengan ininya. Ininya aja saya pindahin biar di bawahnya nanti. Ya. Min jadi min, jadi plus ya. Nah, itu ya. Ini nolnya nggak ada. Nah, ini VBB-nya tarik ke kanan, kemudian yang ininya tarik ke kiri. Sehingga min IE ini menjadi positif. Min IERE menjadi positif. Nah, kalau tarik ke kanan jadi positif ya ini ya. Kemudian IE-nya kita kumpulkan. IE jadi ini sama ya dengan ini ya. Ini IE. Kali RE berarti kan IERE. IE kali RB bagi beta DC, IERB beta DC. Ya. Sekarang kita menjadi IE kan, IE-nya yang kita cari. Ini kita tarik ke belakang. Jadi IE sama dengan, ini kan bolak-balik ya. A sama dengan B, B sama dengan A kan. Ini A, ini B boleh bolak-balik. Sehingga IE dikali RE ditambah RB beta DC, PBB. Kita cari IE sehingga PBB, IE-nya adalah PBB dikurang PBE dibagi RE, jadi ditambah RB beta DC. Di mana RB sama dengan R1 paralel R2. Nah, sini RB dia kan. Nah, harus saya ini lagi deh 2. Ini kan. Ini kita jadikan, ini sudah ada di atasnya ya, ini sudah ada. Mana RB itu adalah di sini adalah R1 paralel R2. Nah, RB kita ganti. Ini kan RB harusnya tadi. R1 paralel R2 tadi. Di sini asalnya. Kenapa ini pendekatan yang detail tadi. Nah, setelah kita hitung tadi, dia dapatnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kita lihat ke atas. IE-nya adalah 1,1 nih. Ini 1,1. Pendekatannya juga betanya 200 tuh ya, kalau 150 nggak jauh beda itu. Tapi 1,09. Dan bersama kan? Karena kenapa? Karena nah syaratnya tadi 0,1 beta DC dikali RE, ya kan? Itu kecil daripada ya, R1 paralel R2 kecil daripada 0,01 beta DC RE. Apalagi nanti yang 0,1. Dan 0,01 saja di 1% saja dia ininya masih lebih kecil karena dapatnya 1,8 ini 2 kilo. Kalau ini 1% nanti wah, ini menjadi 20 kilo kan, udah lebih kecil lagi. 0,01 saja dia lebih kecil apalagi dengan 0,1 kan ada 2 tadi ya. Di atas kita lihat 10 banding 1 nih. Yang pembagi tetap. Kalau yang 0,1 ini dia adalah pembagi tegang kaku ya. Tegang kaku saja cukup 0,01. R1 paralel L2 kecil daripada 0,01 beta DC kali. Apalagi nanti tegangan tetap 10%. Kalau 10% dapatnya 20 kilo tadi dia. Ininya. 20% kan? Kalau 10% kan 0,1 dikali 20 kilo kan? Kan 20 kilo ya. 100 ini 1 kilo. Kilo dikali 200 kilo dikali 10%, berarti kan dibagi 10. Kemudian kan bagi 100 dapatnya 2 kilo saja lebih besar apalagi 20 kilo. Tegangan kaku saja dicukup apalagi tegangan tetap. Tegangan kaku nih ya. Tetap dia 0,01. Nah, dapatnya 2 kilo sehingga 1,8 kecil daripada 2 kilo. Jadi nggak perlu kita hitung nih yang menggunakan rumus ini. Ya, rumus barusan kita urai tadi. Nah, ini. Cukup dengan VBB dikurang VBE bagi RE. Jadi ininya bisa kita abaikan. Nah, ini kita buktikan ya. Dapatnya tadi tegangannya arus IE-nya adalah 1,1 kalau dengan ideal, ini 1,09. Kalau kita bulatnya 1,1 juga. Nah, ini kita lihat simulasinya. Sangat tipis perbedaannya ya. Sehingga makanya syaratnya itu tadi, jadi R1 paralel L2 kita bandingkan dengan beta DC dikali dengan RE dikali dengan 0,01. 0,1 yang 0,1. 0,01 sudah aman. Ini dia yang sesungguhnya. Cuman betanya ini 170 gimana ya. Ini yang pendekatan ideal. Ini yang pendekatan detail. RB-nya 1,8 kan. Jangankan. Kita bandingkan lagi dengan ini. Ini yang rangkaian sesungguhnya tidak pendekatan langsung rangkaian ini ya. Kita bandingkan nanti hasilnya. Ini yang ideal dulu. Ini adalah ini IE-nya.
kilo sebentar. Oh, ini beda. X 7,6. X ini 3. Ini dulu. Ini keluar. Ini yang biasa spesies ya. Ini masih belum berubah. Ini masih berupa for. Makanya salah. Arus. 8 itu tegangan benar. Ini yang arus kembali. SN4 arus. SN8 tegangan. Tidak jauh tegangannya. Ini benar 1,01. Yang ideal ya. Ideal. Ini yang arus. Ya, ideal di atas. Di bawahnya 1,8. Jadi sedikit berbeda karena betanya beda ya. Ini yang di bawah ini tegangan agak aneh. Oh ini sama ya CE-nya nih 1,1 ideal 1,13 karena ini betanya beda ya 170 1,113 ini 1,142 tegangannya 4,8 4,7 itu bulatkan 4,8 juga. Nah kalau yang sesungguhnya ini dia ini E-nya ini VCE-nya nah, agak beda kan depannya 1,1 sama 1,1 ini 4,75 ini 4,8 ini 4,8 beda karena tadi RE ini dikali beta DC-nya dikali 1% itu lebih kecil daripada RB ini lebih kecil daripada RE dikali beta DC dikali 1%. Ya, dapatnya 2 kilo. Ini ya apa nih RE 1 kilo betanya 1170 ya. Berarti ini kan dapatnya 1,7. Nah, gitu kan. 1,8. Jadi dia makanya lebih besar. Jadi nggak perlu dicari dengan cara cukup dengan ini dia. Jadi kita nggak perlu membagi, cari lagi S1 per R2 beta DC-nya, gitu ya. Tidak perlu karena ini betanya 170 ya. 70. Kalau yang kaku dia berarti kan 17. Itu deh ya. Jadi bisa kita abaikan. Jadi nggak perlu kita hitung dengan cara yang detail tadi. Sama. Ini kalau sesungguhnya ini enggak, kalau ini kan dengan pendekatan nih, RB-nya diabaikan. Kemudian di sini dia IC-nya dianggap sama dengan IE, padahal berbeda ya, IC pasti berbeda dengan IE. Walaupun kecil ya perbedaannya. Nah, dari itu tadi kan kita ini yang ini ya. Tidak IC 1,25, IE-nya 1,5. Lebih besar kan? IE itu lebih besar karena IE ditambah dengan IE. IC tambah IB sama dengan IE. Ya, IC-nya lebih kecil. Ini 125 belakangnya, ini 133. Itu lebih besar. Tapi dalam perhitungan kita anggap sama gitu ya. Ini dia tidak terlalu jauh antara pendekatan ideal ini dia RB-nya kita abaikan. Jadi tinggal dia PBB dikurang PBE dibagi dengan RC. Apa IE? Untuk mencari VCE ya VCC dikurangi IE tadi kali RC ditambah dengan R. Kalau kita yang sesungguhnya juga berbeda. 1,1 dengan 4,1 juga belakangnya. Ini pendekatan
Ideal ini pendekatan yang lebih detail. Ya, bisa kita apa namanya, PBB-nya kita buat 72. Ini yang PCC-nya hanya 10 per langsung. Ini 2 tegangan kan? 1, 2. Ini aslinya 1. Ini juga 2 tegangan. Ya, boleh kita gunakan ini, boleh gunakan ini. Nah, kalau kita hitung tadi, jika RE dikali beta DC dikali 0,01 kecil daripada RB, ya udah, itu kita abaikan. Jika RB-nya lebih kecil, kita abaikan. Kalau lebih besar, kalau beda-beda tipis ya, umpamanya hampir sama tapi tipis, ya udah diabaikan aja. Kecuali jauh lebih besar. Umpamanya ini 1,8, ininya hanya beta DC dikali RE dikali 0,1, dapatnya hanya umpamanya 800 volt, 800 ohm, atau hanya 1 kilo, ini hampir 2 kilo, ya baru kita gunakan yang pendekatan lebih detail. Ini ya. Tidak, ya cukup dengan pendekatan ideal, hasilnya hampir sama. Kilo dengan 1,8. Kecuali ini 2,8, ini atau 3 kilo, S1 paralelnya. Ini di bawah 2 kilo atau 2 kilo, itu boleh lah. Tapi kalau ini 1,8, ini 1,7, atau ini 1,9, ini 1,7, ya sudah diabaikan lagi. Beta DC-nya diabaikan saja. Jadi kita menghitung masih ideal lagi. IE dibagi PBB kurang PBE bagi R. Sudah. Tinggal saya pesan. Yang satu nafsunya sangat dekat ke satu. Jadi cukup dengan, tapi nanti disebutkan lain ya, tapi carilah dengan cara yang detail. Kemudian untuk pembagi tegangan, nah ini emang dia didesain untuk kita ketandain kemarin sampai di sini kita ya. Contohnya belum kemarin. Cara titik kerja, titik key-nya ini, itu memang pembagi tegangan itu memang didesain untuk bekerja pada daerah aktif. Lihat sini, sehingga nanti VCE-nya, juga kita hitung VCE-nya di sini nanti ya. VCE-nya ini belum dihitung. VCE-nya 9. Ini tegangan VCE-nya. Saya ambil di atas saja dulu, nanti baru saya tambah sedikit. Jika nggak jauh beda deh ya. Kalau tadi dia VCE-nya nih dia ada di sini, VCE-nya 4,98, nah sekarang kita ubah ininya jadi 109. Saya ini dulu ya, stop dulu, saya hitung di Excel biar cepat. Bentar ya, saya tanda dulu. VCE-nya 10 volt dikurangi 1. Iya.
4,6 kilo, 4.600. Empat sembilan delapan. Empat sembilan delapan enam. Tadinya 494, jadi sekarang di 4986. Nah, pasti dia naik karena ininya turun dikit ya, ini turun dikit, ini naik dikit. Tadi 9,4, 4,94. Kalau ini dibulatkan ya 4,9 juga. Ininya menjadi 1,9. Ini turun dikit, ini pasti naik dikit. Di atasnya 1,1 dengan 4,94. Nah, pendekatan ideal. Ya, saya kembali ke pendekatan ideal kemarin. 4,94. Ya. Ininya 1,1. Nah, yang barusan 1,09, 498. 4,9 sama. Ya. Karena ini hampir sama, ini juga hampir sama. Karena ini turun dikit, nah ini juga naik sedikit. Sekarang kita masuk ke garis bias pembangkitnya di mana. Nah, ini sedikit kemarin dari garis beban yang bias basis ya. Karena di sisi emiternya R-nya 2. Jadi kalau kemarin kan arus saturasinya adalah untuk titik paling atas ya adalah VCC dibagi dengan RC. Sekarang dia VCC dibagi RC ditambah RP. Jadi dia akan turun sedikit. Arus isinya akan turun, arus isi maksimal ya. Untuk VCE-nya sama. VCE-nya sama dengan VCE cut off sama dengan VCC. Titiknya, nah ini tadi adalah IE dengan VCE. Mana isi sebenarnya ya. Nah, contohnya sama ini ya, 10 ini kita buat garis bebannya nanti. Itu titik Q-nya ya. Nah, makanya di sini nanti kalau untuk menaikkan atau menurunkan ini R ini yang kita mainkan. RE. Kenapa? Karena ini ya menjadi pembagi kan. VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Jika arus IE-nya kita mau naik, berarti ini kita turunkan. Pembaginya kecil, IE-nya akan naik. Jika kita mau menurunkan IE, berarti RE-nya kita tambah. Sehingga dia tambah besar kan, pembaginya IE akan turun. IE turun, PCE akan naik. IE naik, PCE akan turun. Hingga garis bebannya nanti kita, makanya di sini yang dibuat. Kalau nggak pas nih kan udah diatur ini. Oh ini kurang dikit, makanya dibuat ini R variabel. Sama dengan kemarin ya. WB R2 dibagi R1 tambah R. Oh, ini belum saya share ya. Sekarang kita mencari titik kerjanya ya. Kerja daripada transistor. Berarti kita untuk titik kerja kita cari dulu garis beban. Garis beban itu adalah arus saturasi, berarti arus maksimal yang terjadi pada rangkaian dan tegangan maksimal pada bagian kolektor. Nah, maksimalnya kemarin kan dia VCC dibagi dengan RC. Nah, kalau karena RE-nya kemarin jumper sini ya, langsung tanpa R. Sekarang ada RE-nya, maka isi saturasinya nanti adalah VCC dibagi RC ditambah RE. Karena nanti RCE-nya pakai RE juga. RC tambah RE. Kemarin kan IE isi RC kan, VCC dikurang isi RC. Nah, karakternya dua, dia. Nah, di sini dia untuk menentukan karena rumusnya tadi adalah ya, RE pembaginya. Jadi untuk menaikkan atau menurunkan arus IE, berarti RE-nya dinaikkan atau diturunkan. Untuk menaikkannya RE-nya diturunkan. Untuk menurunkannya RE-nya ditambah. Sehingga di sini dia RE-nya dibuat variabel. Nanti kurang besar VCE-nya nih, berarti isinya diturunkan. Untuk menurunkan isi RE-nya. Oh terlalu besar nih VCE-nya turunin dikit, berarti isinya harus naik, berarti RE-nya harus diturunkan. Nah, gitu ya. Ini kita itu gimana dapatnya untuk garis bebannya. Ini sama dengan tadi. PBB adalah
Oh, R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC. 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2 kilo kali 10 volt, dapatnya 1,8. Ini-nya langsung nanti PBB dibagi ya, dengan ininya ya. RI-nya berapa? Kok 2,2 kilo? Ini rangkaian salah nih, ya. Ini RI-nya 2,2 kilo. Bentar, cek dulu. Oh, ini jika dinaikkan dulu ya. Nah, di sini nih. Diubah dulu nih. Jika ya, keterangan kurang. RI-nya ya. Oh, ya. Tadi udah ya di sini ya. Ini tambahan sedikit. RI-nya. Sebentar. Nah, di sini kasih RE-nya sama dengan 2,2 kilo ohm. Nanti baru diturunkan gitu ya, kayak yang ini udah tadi. Nah, ini keterangannya kurang sedikit. Nah, untuk RE ya. Nah, tadi kan sudah kita hitung ya, dapatnya 1,1. Untuk RE. Nah, dapatnya 1,1 dibagi dengan 2,2 kilo dapatnya setengah. Tapi kan ini lebih besar. Kalau tadi 1 kan, 1 dapatnya 1,1. 2,2 dari setengahnya. Nah, nanti arus kolektor ya sama ya. Ini makanya hampir sama, bukan sama ya, tidak persis sama, sedikit lebih. Ya nanti VCE-nya dapat VC dikurang VE atau langsung ya, kita gunakan yang bawah. VCC dikurang IC, RC, IC tambah RC tambah RE 10 volt dikurang 0,5, 3,6, ininya ubah 2,2 kilo ya. RE banyak 7,1 karena tadi 1,1 ininya 9,4 9,4. 9,8 ya. Pendekatan ininya. Ini pendekatan dia 9,4 tadi kan. Berapa dia? 4,94 ya. 4,94. Nah, pada saat ininya 1,1. Karena dia turun, otomatis nanti dia akan naik menjadi 7,1. 4,9 menjadi 7,1. Jadi titik kerjanya adalah 0,5. Ini soal miliampere kok ada volt. Ini miliampere ya. 0,5 miliampere dan 7,1 volt. Untuk RE-nya kita naikkan dari 1,1 menjadi 2,2. Nah, jika tahan emiternya tadi dikurangi, kalau tadi dinaikkan ya, RE. Tadi dinaikkan menjadi 510 ohm, berarti separuh lah dari yang sebelumnya, dari 1, separuh lebih dikit ya. Dikurangi ke 500 ohm ini ya, kelimahan baru. Maka arus emiter akan naik. Maka arus emiter akan naik. Jadi, nah ini dia.
Ini tetap ya VBB-nya dikurang VBE, 1,8 dikurang 0,7, dapatnya 1,1. Tadinya aslinya 1 kilo, dapatnya tadi 1,1, dinaikkan menjadi 2,2, dapatnya 0,5 miliampere, diturunkan menjadi 500, dapat 2,15 miliampere. Sehingga nanti PCE-nya, karena dia naik, PCE-nya akan turun. Nah, tadi pertamanya 4,9, kemudian naik menjadi 7,1 pada saat IC-nya turun, berarti RE-nya naik. Sekarang IE-nya naik, nah, RE-nya turun ya, IE-nya naik sehingga nanti PCE-nya akan turun menjadi 1,6. Nah, ya. Jadi makanya nih R variabel tadi kita geser-geser, nanti kita coba. Nah, ya. Geser-geser. Kalau kemarin kan kita ubah-ubah untuk mencari ini kan betanya atau nanti RB-nya kemarin kan, RB-nya kita ubah. Ini susah untuk merubah RB karena dia adalah pembagi tegangan. RB-nya adalah R1 per R2 nih. Nah, sehingga RE-nya yang kita ubah-ubah. Nanti kita lihat simulasinya. Sebentar saya tampilkan dulu. Rangkaian sama tadi. Ini titik kerjanya. Ini saturasinya, ini adalah PCC dibagi dengan RC tambah RE. PCC-nya berapa tadi? 10 volt. Dibagi dengan, nah nanti bergeser ya, karena RE-nya kan berubah. Dari 3,6 dengan 2,2, berarti dia nanti pada saat titik tersebut dia menjadi 5,8 kan? Nanti 10 bagi 5,8. Turun. Pada saat dibagi 500, berarti kan RE-nya turun. Jadi 3,6 menjadi 4,1 kan. Nah, tambahan 500 menjadi 4,1. Akibatnya nanti apa? Isinya akan naik, isi saturasi ya. Jadi kan. Untuk yang ini tadi. Ini kalau ini dia kan akan turun sedikit. Pada saat yang di sini, nah baru dia akan naik sedikit. Nanti kerjanya juga bergeser ya. Karena isi maksimal akan bergeser. Karena pembaginya bertambah. Kalau tadi dia hanya bagi RC, sekarang dia RC ditambah dengan RE. RE-nya berubah, tentu ini berubah. RE-nya kecil daripada yang ini aslinya RE-nya 1 kilo kan. 1 kilo. Dia lebih kecil dari 1 kilo, maka isinya akan naik. Kalau yang di sini kan dia adalah 10 dibagi 3,6 ditambah 4,6 lah ya. Nah, kalau dia turun menjadi 500 ohm, berarti dia bukan 4,6 menjadi 4,1. Naik dia menjadi 2,2 kilo, yang ini ya, yang ini dia. Ini berarti yang naik. Jadi arusnya 500, isinya naik ya. Jadi dia isinya tadi menjadi 4, dari 3,6 ke 4,1 ya. Dari sini kan dia dibagi dengan 4,6. Yang di sini dia dibagi dengan 4,1. Ini dibagi dengan 5,8 ya. 2,2 kilo. Berbeda sedikit. Nah, kita lihat simulasinya. Seperti yang variabel. Ini sebentar ya. Jadi tidak perlu kita membuat rangkaian yang berbeda. Ya. Misalnya tadi 10 kilo karena dia tadi 500 ya. 500 ini yang pendekatan ke detail ya. Ini yang rangkaian aslinya. Ini yang di bawah, nanti yang ideal. Nah, kita lihat perbedaannya nanti ya. Yang ideal dulu kita ambil. Ya. R-nya kita ubah. Pertama aslinya dulu. 1 kilo, berarti ini 10. Ini saya ubah menjadi 10% ya. 10% dari 10 menjadi 1 kilo.
Nah, ini ya. Ini VCIC-nya dulu, IE-nya 1,13 tadi ya, hasilnya sama. VCE-nya 4,8. Dinaikkan menjadi 2,2 kilo ya. 2,2 kilo berarti 22% ya. 22%. Nah, ya kan? Karena dia besar harusnya jadi setengah tadi kan. Karena pengalinya 200, kalau ini dia pengalinya 170 ya, 0,5 atau 520 mikro atau 0,5 mili isinya. IE-nya 6,7. Kalau tadi 7 dia kan? 7,1. Nah, kalau kita turunkan menjadi 500, berarti dikali setengah persen ya, 500. Jadi setengah ya. Ini 500. Saya ubah dulu. Ini kurang dikit nih. 6% nih, 600. Dia 400. Setelah ini, kalinya berapa? 1% aja. 5% nanti ya. Oh, nggak bisa deh. Tak 2 deh ya. 600 ini. Terus 1% juga nggak mau. 2% ya emang terakhirnya. Atau langsung 5%. Nah, yang tadi kan 2,2 itu 5% ini. Namanya 5%. Nah, ini ya. 5% kali 500. Nanti saya kembalikan lagi ke 2. Kalau ini dia itu 22 nggak bisa, 20 di depannya ya. 2,2 ininya tegangannya kira-kira ini 1 volt nih ya. Yang 500. Lihat ini 500. Ya. 1,1. Nah, ini mendekati 1 ya. Kalau ini 1 kilo ya bisa nih, 1 kilo ya 10%. Ya. Cuman yang untuk 2 kilonya tadi 22,2 ya, nggak bisa. Ini dapatnya 20 cuman. Makanya tadi saya buat 2% nih, 2,2. Kembalikan lagi nanti 2%. Jadi titik kerjanya akan bergeser-geser. Ini yang ideal. Nah, ini hampir sama. Ya, sama. Ini yang pendekatan yang detail ya. Ini kita buat struktur. Nanti baru yang tidak struktur ubah. 10% dulu nih. 10% ya. Nanti yang aslinya nih. 1,1 tadi. 1,1 ininya 4,9 tadi ini ya. 4,8. Kita geser dulu yang 22 dulu ya. Ini kan 2% salah. Salah 5 ya. Nah, berarti 5 aja dulu. Nah, ya berarti nanti 1 volt ininya 2. Kalau tadi kan 0,99 ya. Ini baru saya ubah yang untuk 2,2 kilo ya. 2,2 kilo berarti dia persennya nggak bisa 5. Persennya 2. 5 dia nanti dapatnya 20 atau 25. Nah, 2,2 berarti 22 ya. Jadi dia harusnya akan turun setengah mili menjadi 7 volt. Nah, ini yang di dalam praktik penguat ini ya, memang dibuatkan seperti ini nanti. Karena di titik kerjanya itu ya bisa bergeser daripada kita mencari R yang susah, tinggal diputar. Nah, nanti ini apa? Ini bentuk sinyalnya nanti ya. Ini pakai oscilloscope kita lihat yang praktek itu ya. Ada oscilloscope. Oh, dia cacat nih. Nah, berarti dia terlalu besar arus IC-nya kita turunkan dengan menambah tahanan RE. Nah, kenapa lebih besar? Nah, sini dia. Kita lihat titik kerja dengan garis beban tadi. Makanya dicatat. Ini umpamanya yang satu ya. Ini kan yang satu transistor. Oh, sini ya. Nah, lalu ke sini dia. Sehingga dia gelombang positif dan negatifnya puncaknya berbeda. Nah, kalau mau kita dia separuh-separuh nih. Ini 10 tadi ya. Kira-kira ini setengah.
5 ya. Ini nih pasnya mendekati pas 5 ya. Dia bisa lebih 5 dikit, kurang 5 dikit. Nah, ininya 1,1 dari dibagi 3, 4,6 ya. 4,6, 10 bagi 4,6 kan 2 lebih dikit ya, kan 1,1. Nah, ini agak ke sini dia geser. Berarti dia kalau sinyal agak besar, positifnya cacat duluan, negatifnya masih utuh. Kalau dia ke bawah, positifnya masih belum cacat, di negatifnya sudah cacat. Nah, makanya RE-nya kita geser. Kalau negatifnya yang cacat, berarti harusnya turun kan, kecil ininya, IE-nya. Sehingga kita perlu besarkan berarti dengan menurunkan RE, tidak akan naik. Oh, terlalu besar sininya, berarti IE-nya besar, berarti dengan menambah RE dia akan turun. Nah, itu gunanya tahanan variabel atau potensio di sini, potensiometer ya, potensiometer. Jadi ada 2 R variabel itu kecil dia itu ya, biasanya pakai obeng kecil kita mutar. Kalau potensio sudah ada tempat mutarnya yang bisa pakai tangan. Biasa R-nya dinaikkan, RE-nya berarti arus akan turun. Berarti dia titik kerja akan menurun ke bawah. Tapi jika R-nya kita turunkan, berarti titik kerja akan geser ke atas. Nah, itu nanti mana yang pertama-tama ini ditunggu, oh ini tengah-tengahnya di sini. Tapi dalam prakteknya karena ada unsur panas, nanti ada 3 variabel nanti ya yang membuat titik kerja tadi bergeser. Kita maunya di sini, tapi dia agak ke sini nanti atau agak ke sini. Padahal nggak kita ubah-ubah tuh ya. Nanti ada unsur panas atau beta transistor itu yang emang dia kan nggak range kemarin ya. Nah, sehingga dia bergeser. Gunanya daripada kita mencari transistornya, belum tentu dapat yang kita inginkan, ubahlah ini. Naikkan atau diturunkan. Jika cacat di atas, turunkan. Jika cacat di bawah, tambah RE. Jika cacat di atas kan IE-nya tinggi ya, berarti RE-nya ditambah. IE-nya diturunkan maksudnya ya, RE-nya dinaikkan. Jika dia cacat di bawah, berarti dia terlalu kecil. RE-nya ditambah supaya IE-nya turun. IE-nya turun, berarti RE bertambah. Jadi kebalikannya ya, RE naik, IE-nya akan turun. Karena RE-nya pembagi. RE-nya pembagi. Jika pembaginya besar, berarti ini ya, IE-nya akan kecil. Pembaginya kecil, IE-nya akan besar. Jadi kalau IE-nya besar, berarti cacat atas. IE-nya kecil, berarti cacat bawah. IE pas dari tengah, berarti atas dan bawahnya kalau cacat, barang cacatnya. Berarti kita sudah melewati batas itu. Input kita tidak boleh sebesar itu. Tapi kalau inputnya nggak bisa diturunkan, nah ini guna pembagi tegangan tadi, turunkan. Biasanya dia salah satu cacatnya. Kalau cacat ke bawah, memang pembuat kita ini terlalu besar, berarti dia harus dikecilkan supaya dia cacat. Jadi bukan hanya membesarkan saja ya. Jadi seperti gambar lah kita ya, kita gambar, kita zoom besarkan. Kalau dia buram nggak ada gunanya gitu kan? Kan ada batas ya. Kalau gambar kita zoom terus kita besar, dia mulai buram, itu dia batas pembesaran sampai di situ. Di sini itu penguatan nanti. Misalnya sama mesin cacat, kalau udah cacat itu nggak bisa. Jadi dia nanti diturunkan. Jadi baru ditambah lagi penguat berikutnya. Nah, untuk mendapatkan di tengah-tengah ini tadi, salah satunya tadi kan, nah, ini ada 4 variabel pengaruhnya ya. Jadi ada VCC, R1, R2, RC, sebenarnya tambah RE ya, RE juga. Karena RE lah yang akan geser-geser nanti itu ya. Berapa variabel dia untuk menghasilkan nilai-nilai untuk titik kerja itu di tengah-tengah garis beban. Untuk ini kelas A ya. Nanti ada nanti ada beberapa kelas ini yang kelas A. Yang hanya transistor, outputnya bisa lebih besar daripada input tegangan. Dayanya nanti ya sebenarnya daya. Nah, rangkaian aktif lah yang komponen aktif lah yang bisa membuat output lebih besar daripada input. Kalau tanpa komponen aktif, output sama saja dengan input itu udah bagus. Output masuknya 1, keluarnya 1, itu udah paling bagus. Biasanya pasti dia sedikit di bawah atau jauh lebih kecil ya, tergantung nanti dari tanannya. Tapi kalau dia lebih besar, itu tidak bisa komponen pasif, komponen aktif. Salah satu komponen aktif adalah transistor. Dia bisa membuat output itu lebih besar daripada input. Menentukan nilai VCC, R1, R2, RC, nanti RE juga ya, RE menentukan. Ngomongin suasana RE juga.
R1, R2 adalah untuk pembagi tegangannya. Dan juga untuk mendapatkan VBB, menentukan VBB juga R1, R2. R1, R2 akan berubah VBB-nya, RC-nya tetap ya. Sedangkan RC hanya untuk IC ya. IC tidak dengan IB. IB berubah nanti kan, itu IC-nya berubah. Jadi R1, R2-nya berubah, tentu IB akan berubah. IE akan berubah, IC akan berubah, baru IE akan berubah. Jadi semuanya. VCC apalagi sama ya. Jadi semuanya akan menentukan. Ini nanti ada untuk menentukan dia. Ini yang pertama nih, pembagi tegangan. Ini rangkaian yang paling banyak digunakan nanti ya. Dan nanti untuk berikutnya kita nanti di kuliah elektronik analog atau nanti untuk arus kuat ya, elektronika telekomunikasi untuk telepon itu dia kita banyak menggunakan rangkaian. Nanti ada beberapa nanti rangkaian yang untuk membuat dia supaya dia sama dengan ini tadi. Jadi kerjanya itu di sini dia, yang di sini ya. Nah, untuk kelas A. Kelas B nanti malah di sini, nanti dia 2 transistor ya, yang komplement, perlawanan. Berarti tidak bukan kelas B, kelas AB sebenarnya. Karena kelas B murni juga cacat. Kita akan lebih repot menentukan titik kerjanya. Puncaknya di tinggi kan, cuma separuh. Ini kan tengah-tengah, garisnya di sini ya, nolnya di sini. Nah, puncak ke sini, puncak ke bawah. Kita udah lihat gelombang ya kemarin ya, ada yang partikum kemarin juga yang di lab, ada yang simulasi sama ya. Ya ada beberapa. Ini yang kedua nih, bias 2 tegangan. Tadi ini kan 1 tegangan, VCC saja. Ya, nih, VCC saja, tegangan 1. VBB-nya berasal dari VCC. VCC tetap ya, 10 volt, 10 volt. VBB berapa besarnya ya? R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. Itu besarnya VBB. Nah, ada ya, 2 tegangan seperti bias basis kemarin. Nah, 2 tegangan. Tapi dia bukan bias basis ya. Tegangannya yang 1 positif, 1 negatif. Basisnya malah 0. Nah, ini maka rangkaian nanti kurang populer digunakan. Kita membutuhkan 2 tegangan, yaitu tegangan positif dan negatif. Tegangan positif dan negatif tidak bisa satu sumber kita balik, short dia nanti. Jadi untuk membuat tegangan negatif, nanti di pengungkapan besar ini juga saya ajarkan nanti gimana. Dia perlu 2, kalau kita pakai baterai, 2 baterai. Kalau pakai power supply nanti 2 power supply. Apalagi nih, dia berbeda tegangannya. Nah, kalau yang yang sama, cuman beda polaritas lebih mudah. Ini di sini kita membutuhkan nanti dia tegangan yang 2 satu daya berbeda. Yang negatifnya 2 volt lagi. Ini 10 volt berbeda. Kalau ini 10 dengan 10 itu lebih mudah. 2 power supply atau 2 baterai cukup. Kalau dibalik deh ya, kalau dibalik short. Ya ada caranya nanti. Yang negatifnya gimana. Jadi yang baterai yang ini 2 volt, ya ini 10. Nanti disambungkan. Ground yang pertama menjadi tegangan positif bagi yang ground ya kan. Jadi negatif yang di sini, ground yang kedua menjadi negatif. Jadi kan kita gimana membuat baterai itu ukur. Nah kalau di 10 lebih udah sama, baterai yang sama atau power supply yang sama. Mana membuat tegangan. Kalau hanya negatif saja ya mudah, tinggal dibalik ya. Tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif, udah jadi tegangan negatif. Tapi kalau ada tegangan negatif dan ada tegangan positif, tidak bisa seperti itu, akan short. Nanti bisa kita lihat, ukur arusnya akan 0 dia, short dia nanti. Kalau di simulasi dia akan error, itu nggak mau muncul ya, karena kalau short. Nah, nanti ada caranya untuk membuat tegangan positif dan negatif. Makanya ini kurang. Nanti ada kalau di prakteknya nanti setelah kita buat satu daya, kemarin kan kita udah belajar dengan penyarah ya, gelombang penuh gitu ya. Baru kita buat regulatornya, apakah dengan Zener. Nah sekarang sudah ada IC. Ya, IC umpamanya perubahan input tidak akan merubah output. 5 volt, 10 volt dia ada. Yang negatif juga ada. Nah kalau Zener dan negatif nggak bisa. Kalau positif bisa dia untuk regulator Zener, kalau negatif nggak bisa. Nah, dia memang kerja pada arah balik gitu kan.
Kalau tegangan negatif itu masuk. Nanti ada IC-nya nanti. Regulator namanya. 78 ininya untuk positif, 79 untuk negatif depannya ya. 7805 berarti dia positif untuk meregulator tegangan positif 5 volt. 7905 berarti negatif untuk 5 volt. 7809 gitu ya, berarti 9 volt untuk. Lalu 7810 berarti positif. Jadi inputnya berubah, artinya lebih besar ya daripada 10 volt mamanya. Dia akan tetap 10 volt. Tapi kalau kecil ya turun juga sama dengan Zener ya. Jika input kecil daripada Zenernya, ya dia tidak ikutin sumber. Tapi jika lebih besar, dia tidak mengikuti sumber. Nah, dia akan konstan pada saat lebih besar daripada tegangan sumbernya. Itu juga nanti IC regulator supaya tidak berubah. Karena kalau berubah dia akan rusak ya. Ini nanti kita bahas minggu depan beberapa rangkaian untuk membuat titik kerja di tengah. Ini salah satunya nih tadi udah bisa kan? Ada 1,1 RE-nya di tengah nih ya. Nanti ada beberapa, walaupun nanti yang banyak kepake itu adalah ini. Sama di 1 juta. Ini juga ada ruginya. Ruginya adalah tegangan input akan turun pembagi tegangan. Nah, ini nanti dia. Nah, kalau ini juga akan susah nanti kalau inputnya di basis gitu ya. Kalau penguat, input basisnya kan 0 kan. Ya 0 dikuatkan berapapun dia akan tetap 0. Nah, tidak ada. Cuma dia bisa untuk titik kerja, makanya nggak dipergunakan. Dari kebanyakan kita bahas yang bab ini nanti ya. Beberapa rangkaian yang untuk membuat titik tengah ini bekerja. Resistor bekerja, titik key-nya atau titik kerjanya di tengah-tengah garis beban, itu nanti larinya ke pembagi tegangan lagi. Itu adalah rangkaian yang paling mendekati sempurna lah ya. Cuma ruginya di sisi input aja. Nah, sampai di situ dulu kita. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi untuk ini pertemuan kita. Kalau ininya masih 2 kali ya, tetapi nanti akan kita tambah ya. Karena ini materi masih ada. Ini masih ada transistor, masih ada sedikit lagi nih ya. Baru masuk ke FET. MOSFET mungkin nggak sempat langsung masuk ke penguat. Ya. Sebenarnya FET, MOSFET, penguat. Ya. Ini MOSFET. Nanti kita untuk digitalnya nanti kita udah menggunakan yang TTL saja nanti ya. Di rangkaian digital nanti. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Tutup ya.